Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurafni Widiarindi dari kelas 4C. Saya ingin sedikit menjelaskan tentang materi pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif terdiri dari 4 subtema. Yang pertama yaitu pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif meliputi pendidikan segregatif, pendidikan integratif, pendidikan inklusif, serta strategi penyelenggaraan pendidikan inklusif. Yang kedua yaitu adalah anak berkebutuhan khusus. Contoh anak berkebutuhan khusus yaitu yang pertama tunalaras dan tunadaksa, yang kedua tunarungu dan tunanetra, yang ketiga tunagrahita, yang keempat kesulitan belajar, yang kelima lambat belajar, yang keenam cerdas istimewa, yang ke-7 autis, dan yang terakhir yaitu ADD atau ADHD. Tema yang ketiga yaitu membahas penyelenggaraan pendidikan inklusif sekolah dasar, yaitu meliputi yang pertama yaitu strategi penyelenggaraan, yang kedua identifikasi dan asesmen anak berkebutuhan khusus, yang ketiga guru pendamping khusus, yang keempat program perencanaan individual, yang kelima desain kurikulum dan pembelajaran, dan yang terakhir yaitu adalah evaluasi pembelajaran. Subtema yang keempat yaitu kekuatan pendidikan inklusif, meliputi yang pertama yaitu pembelajaran partisipatif kolaboratif, yang kedua yaitu adalah pusat layanan klinis, yang ketiga partisipasi orang tua, dan yang terakhir yaitu adalah sistem dukungan sekolah dan pemerintah. Penjelasan mengenai materi pendidikan inklusif. Subbab yang pertama yaitu pendidikan inklusif sendiri. Pendidikan inklusif meliputi pendidikan segregatif. Pendidikan segregatif adalah sekolah yang memisahkan anak berkebutuhan khusus dari sistem persekolahan reguler. Contohnya yaitu sekolah luar biasa, sekolah dasar luar biasa, sekolah bersama, serta hospital school. Yang kedua, pendidikan integratif. Pendidikan integratif adalah pendidikan yang berfokus pada persoalan menyatukan atau menggabungkan antar pendidikan luar biasa dan pendidikan reguler. Yang ketiga, pendidikan inklusif, yaitu sistem layanan pendidikan yang memasyarakatkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat, di kelas biasa bersama teman-teman seusianya. Dan yang terakhir yaitu strategi penyelenggaraan pendidikan inklusif. Bab yang kedua yaitu anak berkebutuhan khusus, meliputi tunanetra dan tunarungu, yaitu tunanetra adalah hambatan dalam penglihatan dan tunarungu hambatan dalam pendengaran. Yang kedua tunalaras dan tunadaksa, yaitu tunalaras adalah hambatan dalam mengendalikan emosi sosial, sedangkan tunadaksa yaitu kelainan yang disebabkan neuron muskular. Selanjutnya tunagrahita, yaitu individu yang mempunyai intelijensi yang signifikan. Yang keempat, kesulitan dalam belajar, yaitu gangguan atau kelebihan yang mencakup penggunaan bahasa, menulis, berbicara yang mempengaruhi kemampuan berpikir. Dan yang kelima, autis, yaitu gangguan perkembangan serius yang menyerang kemampuan komunikasi dan interaksi. Yang keenam, cerdas istimewa dan bakat istimewa, yaitu anak berkebutuhan memiliki kemampuan umum dan kecerdasan di atas rata-rata. Selanjutnya yaitu PPI, adalah program pembelajaran yang didasarkan pada kebutuhan setiap anak. Dan yang terakhir ADD atau ADHD, yaitu sering dikenal dengan anak hiperaktif. Selanjutnya yaitu pelayanan pendidikan inklusif, meliputi sistem penyelenggaraan. Sistem penyelenggaraan sendiri terdapat 2 faktor. Yang pertama yaitu faktor pendukung, terdiri dari dukungan pihak sekolah dan luar sekolah. Pihak luar memberikan bantuan dana. Dan yang kedua faktor penghambat, masih ditemukan setiap kepala sekolah, guru, orang tua, murid yang belum optimal. Dan yang kedua, identifikasi dan asesmen anak berkebutuhan khusus, yaitu suatu usaha orang tua, guru, dan lain-lain untuk mengetahui apakah anak mengalami kelainan dalam pertumbuhan dengan anak lain seusianya. Yang ketiga, guru pendamping khusus, yaitu guru yang bertugas mendampingi anak berkebutuhan khusus dalam proses belajar mengajar di kelas. Yang keempat, PPI atau program perencanaan individual,
yaitu suatu kurikulum atau program pembelajaran yang spesifik dibuat untuk anak berkebutuhan khusus sesuai dengan kebutuhannya. Yang kelima, desain kurikulum dan pembelajaran. Dan yang terakhir, evaluasi pembelajaran, yaitu evaluasi kegiatan yang dilakukan guru untuk mengetahui keberhasilan belajar siswanya. Dan bab yang terakhir yaitu kekuatan pendidikan inklusif, meliputi yang pertama, pembelajaran partisipatif kolaboratif. Merupakan pembelajaran partisipasi adalah pembelajaran di mana siswa tidak hanya menjadi penerima namun juga merancang kegiatan yang berlangsung selama belajar mengajar. Sedangkan pembelajaran kolaboratif adalah pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan secara berpasangan atau kelompok kecil. Dan yang kedua, pusat layanan klinis adalah hak semua manusia yang terjamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 guna melaksanakan upaya untuk meningkatkan kesehatan baik individu maupun kelompok, serta masyarakat secara umum. Jenis-jenis pelayanan kesehatan yaitu pelayanan kesehatan individu dan pelayanan kesehatan publik. Yang ketiga, partisipasi orang tua, yaitu peranan orang tualah yang sangat penting dan berpengaruh baik atau buruknya sebuah pendidikan, dan betapa bahagianya orang tua akan hasil positif anak dalam melaksanakan pendidikan sehingga berprestasi terhadap apa yang telah dipelajarinya. Salah satu fungsi orang tua yang utama yaitu mengawasi, mendidik, dan sebagai edukasi. Fungsi edukasi yakni berkaitan dengan pola pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua ataupun keluarga. Melalui pengasuhan yang baik dari taman kanak-kanak hingga dewasa menimbulkan sebuah perkembangan yang baik juga bagi anak. Yang terakhir yaitu sistem dukungan sekolah dan pemerintah, yaitu peran sekolah dan guru sangat diperlukan sebagai penyelenggara sekolah inklusi supaya bisa mempersiapkan semuanya secara matang dan terencana. Kurikulum harus memuat semua jenis keberagaman, dapat meningkatkan kemampuan mengajar, melakukan manajemen pendidikan, dan melakukan evaluasi apakah sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Sekian pemaparan materi pendidikan inklusif dari saya. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.